Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video bengkel logika ini coba untuk sharing tentang IC STK pada sebuah tip deck ataupun tip perangkat audio lainnya. Nah, di sini kita lihat tipe STK 4132. Yang pertama adalah kita perlu melihat datasheetnya dari internet, lalu dari datasheet itu kita ketahui kaki-kakinya, fungsi dan bagaimana diagram dari komponen-komponennya. Yang pertama adalah bagian power supply-nya. Nah, Anda lihat ada dua kapasitor, ini artinya sistem CT, kemudian ada 4 dioda sebagai dioda penyarah bridge, kemudian ada 4 kapasitor keramik berfungsi sebagai kopling atau filter sesatan arus. Jika bagian dari trafo sudah ada tegangannya diukur dengan ampermeter, nah terlihat dari kabel warna kuning, nah itu arus AC. Maka langkah selanjutnya adalah mengukur tegangan setelah kapasitor. Nah, jadi persisnya kita ukur pada kaki positif dan negatif kapasitor. Jika tegangan di situ tidak ada, maka kita harus mengukur dioda apakah ada jebol ataupun sudah hampir jebol sehingga reverse dan forward biasnya tidak lagi berfungsi. Kemudian jika tegangannya ada, maka kita coba pegang STK-nya apakah panasnya terus meningkat atau hanya hangat. Nah, kalau panas meningkat berarti ada masalah baik pada STK-nya ataupun pada komponen-komponen pendukung STK-nya. Jika hangat, maka STK bekerja normal. Lalu langkah berikutnya adalah memeriksa jalur input, nah itu kabel berwarna abu-abu. Nah, setelah kita tahu, maka kita balikkan posisi PCB untuk melihat apakah dari jalur input ada yang putus, solderan ataupun retak, dan juga sekalian melihat apakah kaki dari IC STK-nya ini ada solderan yang lepas ataupun retak. Kemudian kecilkan volume, lalu kira-kira 1/4, lalu kita coba pegang input 3 kaki tersebut, yaitu kiri dan kanan, lalu ada ground. Kita ukur, kita lihat adakah suara jeduk pada speaker. Nah, jika ada suara jeduk berarti STK kita aman. Untuk mempermudah melihat jalur ini, kita lihat lagi datasheet. Pertama, VCC atau tegangan supply dari STK ini berapa, lalu dari pin 1 hingga pin yang ada pada STK ini kita lihat masing-masingnya. Nah, setelah input ini tidak ada masalah, kadang-kadang kalau kapasitor pada input ini kering, bisa jadi suaranya agak serak atau suaranya hilang. Lalu ini adalah bagian untuk outputnya. Kemudian yang ini, yang bawah ini adalah bagian untuk phone dari kita mendengar musik melalui headset telinga. Nah, biasanya kalau mekanik dari headset phone itu bermasalah, juga suara hilang seperti terhubungnya antara jalur L atau R dengan ground, maka suara akan hilang juga. Maka perlu kita periksa jalur phone tersebut, karena ada beberapa kasus pada video saya juga masalahnya adalah pada phone yang sering dipakai, dicolokkan lalu dibuka, sering bolak-balik, maka pegas yang ada di dalamnya sering juga korslet. Pada kasus ini anggapan kita adalah tune control, selektor, dan panel-panel lainnya tidak ada masalah. Kita hanya fokus pada STK ini. Kemudian kita lihat lagi apakah ada elko baik
yang besar ataupun yang kecil yang berkaitan dengan kaki dari STK ini yang kering ataupun sudah short circuit. Lalu sering sekali juga resistor daya, di mana resistor daya ini adalah untuk memberi impedansi kepada speaker. Nah, resistor ini kalau putus juga STK bisa jebol ataupun suara mati total. Kemudian periksa juga transistor yang ada pada peralatan ini, karena transistor juga sebagai penguat awalnya. Jika short maka suara audionya bisa sembar ataupun berdengung seperti STK-nya short. Nah, ini tidak boleh dibiarkan lama, bisa berakibat speaker kita jebol. Penyebab STK jebol adalah pertama salah penggunaan speaker yang terlalu banyak atau terhubung singkat speaker, atau kita menguatkan volume terlalu besar melebihi kapasitas dari IC STK ini. Karena IC STK ini dibatasi untuk daya yang sudah ditentukan oleh seri yang dikeluarkan dari STK tersebut. Terkadang sistem STK ini di peralatan lain ada yang memasang protek baik berupa resistor ataupun IC. Tapi di sini saya lihat proteknya pada resistor yang berwarna oranye tersebut. Nah, jadi sebetulnya gampang memperbaiki peralatan dengan IC ini. Bisa melihat datasheet yang bisa di-download dari internet. Nah, kemudian bagaimana cara mengukurnya? Tentunya harus bisa memakai alat ukur avometer. Untuk penggantian STK, pastikan dari input sudah benar-benar tidak ada masalah, karena sedikit masalah STK langsung jebol. Dan harganya lumayan mahal. Jadi betul-betul kita pastikan tidak ada lagi komponen yang salah, baru kita pasang STK. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk menganalisa kerusakan dari penguat audio menggunakan STK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.